Tahun politik, semua hal pasti dikaitkan dengan politik. Tapi berkongres di tahun politik justru PDI Perjuangan mengambil tema mengatasi fakir miskin. Apakah ini karena sudah yakin akan menang atau bagaimana? Tapi yang kemudian di media yang muncul adalah bukan temanya. Yang menarik adalah kedatangan Pak Jokowi yang dikait-kaitkan dengan, oh ternyata Pak Jokowi sama Ibu Mega masih mesra. Kita akan cawe-cawe. Saya undang sahabat saya. Ini bukan cuma sahabat, ini keluarga. Keluarga saya. Bung Eriko Sotarduga. Ya. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Iya. Dan Andre Rosiade. Siap Pak. Dari Gerindra. Ya, senior saya Pak. Iya itu dia. Nah kita lihat bentar, katanya ada gambar waktu itu suasana Pak Jokowi datang ke Raker. Iya. Coba nanti Bang Eriko baca-baca ininya. Jadi kata mereka mungkin bisa dibaca dari gestur. Iya. Kalau dari penjelasan kan sebetulnya masih Iyalah, mesra. Kan gestur mungkin bisa dibaca. Di sekolah partai dia Bang. Di sekolah Iya, partai. Di dulu kantor DPP kita. Iya, iya. LA, Sekarang menjadi sekolah partai. Iya betul. Oh, Hasan, Pak Karyoto, Pangdam, Kapolda, Mas Ganjar. Sedap. Oli langsingan ya Bang? Iya, udah lebih kurus beliau. Iya langsingan ya. Nah, Ini ya. ini harusnya ada yang gandengan ya. Iya. Nah, ini mau menggambarkan apa? Kedatangan Pak Jokowi ke sana itu karena memang partai pasti biasa mengundang presiden atau memang seperti tadi mau mementahkan isu-isu di luar, asumsi di luar bahwa Pak Jokowi dan Ibu Mega retak. Begini, Bung Latif Sregar, saya panggilnya Bung, walaupun sebenarnya kalau secara keluarga saya harus panggil Lai ke beliau ini. Susah di Sumatera ini pasti hula-hula ini ceritanya kan. Makanya tidak bisa juga terlalu bebas, harus agak serius memang menghadapi namanya orang yang kita tuakan kan begitu. Jadi memang sebenarnya Bung Latif Sregar, ini acara ini sebenarnya tertutup. Acara ini khusus untuk internal partai, tidak mengundang siapapun. Itu yang terjadi dan sangat dibatasi. Bahkan kami sendiri tidak membawa handphone di dalam ruangan, sama sekali tidak. Karena memang ini intinya bagaimana memberikan visi misi kepada calon presiden kami yang namanya Mas Ganjar. Nah untuk itu diundanglah kader-kader yang paling katakanlah yang paling berperan di partai ini. Nah salah satu dan yang paling utama dari kader ini adalah Bapak Presiden Joko Widodo sebagai kader utama partai. Itulah sebenarnya beliau diundang sebagai kader utama partai dan sekaligus sebagai pemimpin kita semua, Presiden Republik Indonesia. Itu yang makanya kita minta secara khusus, kenapa tanggal 6, 7, 8? Tentu ini kan ditanyakan juga, 6, 7, 8, memang ini angka yang bagus sekali. Nah kita melihat tanggal 6 ini adalah hari kelahiran dari Bung Karno. Ya. Dan tanggal 8 bulan Juni, Bung Latif dan juga adinda saya, Andre Rosiadi, itu adalah hari di mana berpulangnya almarhum Pak Taufik Kemas. Jadi kita bersyukur kita bisa menyelenggarakan Rakernas ini pada dua momen yang sangat penting ini. Nah, pada saat itu beliau datang. Dan memang kalau dilihat Bung Latif, pakaiannya Pak Jokowi pun pada waktu yang sebelumnya di acara ulang tahun partai katanya ini kan semua kata-katanya ini yang repot, ini gestur, kata katanya kurang merah pada waktu itu. Nah kalau saat ini memang ini bukan kita minta beliau seperti itu, kan tidak mungkin ini namanya presiden kita, terus kita minta pakaiannya lebih dominan, tidak, tapi kenyataannya memang dominan merah pada saat itu. Dan kami menyambut dengan baik sekali, kami sudah di atas semua, yang menyambut itu langsung Pak Sekjen dengan tadi yang tampil di dalam televisi. Nah dalam berlangsungnya ini, Bung Latif Sregar, Adinda Andre, ini berjalan dengan baik. Ibu Mega menyampaikan pidatonya, katakan bersharing gitu karena dua arah. Saya tidak bisa menceritakan, mudah-mudahan kan kemarin ada bocoran katanya begitu yang saya juga tidak tahu karena kalau kami tidak membawa handphone pada saat itu. Nah, beliau 1 jam lebih berbicara dan banyak berdiskusi langsung dengan kami dan juga dengan Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan dan itu disambut dengan sangat baik. Pak Jokowi kira-kira berbicara hampir 30 menit. Sesi pertama beliau menyampaikan hasil yang sudah dilakukan. Ya kalau kami menangkapnya ini sebagai katakan laporan pekerjaan beliau, pencapaian kepada masyarakat, teristimewa kepada kami di partai bahwa ini yang sudah beliau lakukan, pembangunan jalan desa. Nah ternyata Bung Andri yang disampaikan itu datanya
tidak tepat. Ternyata pembangunan jalan desa itu kurang lebih, kalau saya tidak salah 311.000 kilometer jalan desa, jalan tol dan lain-lain. Laporannya lengkap secara ringkas. Nah, bagian kedua, beliau menyampaikan mengenai apa yang harus dilakukan. Kenapa harus dilakukan ini pada saat mendatang itu, Bung Andre, bahwa keberlanjutan pemerintah ini penting sekali. Kita punya waktu kurang lebih 13 tahun untuk menuntaskan. Nah, jadi pemimpin yang mengisi 13 tahun ke depan, berarti yang pemimpin periode ke depan ini harapannya 5 tahun, 10 tahun ini, itu sangat penting, Bung Latif, untuk mengisi dan mencapai nanti Indonesia Emas tahun 2045, bonus demografi, dan lain-lain. Nah, yang menarik, seksi ketiga. Sekali lagi, ini bukan karena PD Perjuangan 3, nanti Bung Latif sama, kenapa sih ini Eriko ini selalu senang 3? Enggak, memang itu. Saya tidak nambah-nambahin. Memang sesinya Memang 3 sesinya ya? Iya. Nah, inilah kalau udah Emang jago Bang gitu. kalau udah orang Sumatera ini kumpul, ini sebenarnya jangan, kita ini sebenarnya lebih cocok di Lapo ini ya kan? Kayak Lapo ini. ya. Cuman tadi kopinya rupanya belum ada nama sponsornya kan Sambil begitu. kita tunggu, sambil kita Sambil kita tunggu. tunggu kan begitu supaya jelas juga bagi-bagi begitu kan. Iya. Nah, sesi yang ketiga ini yang menarik. Ini beliau menyampaikan masukan. Masukan terhadap kami di internal. Dan itu langsung dengan Ibu Mega dan kami semua. Nah, saya tidak tahu. Silakan tentu Bung Latif, Bung Andre, saya tidak bisa ini sesuatu hal yang luar biasa. Seperti tidak ada sekak sama sekali. Beliau menyampaikan masukannya. Begini, Mas Ganjar ini punya segalanya. Bahkan lebih dari saya. Saya tidak nama-namanya. Ada kebetulan yang nggak tahu siapa yang merekam dan ada kelebihan yang saya sendiri tidak punyai. Bagaimana Mas Ganjar ini begitu cepat mengambil keputusan dengan baik, tegas, tetapi juga santun dan berdekatan dengan masyarakat. Gestur tubuhnya itu jauh lebih baik dari saya. Wah, beliau memuji langsung. Nah, inilah nilai lebih yang saya tidak punya di awal. Nah, ini tinggal bagaimana partai, bagaimana kita semua memaksimalkan ini. Nah, beliau memberikan masukan. Ini luar biasa, Bung Latif. Artinya di budaya kita, budaya timur ini, jarang yang seperti ini. Tapi disampaikan dengan kita pun dengan semangat. Bu Ketua Umum pun dengan semangat. Dan gesturnya. Sayang tidak ada rekamannya. Kalau ada, saya bisa melihat sendiri. Ada satu semangat bagaimana kita bersama-sama memenangkan ini. Apa yang beliau sampaikan? Bahwa untuk memenangkan ini, Bung Andre, kita harus bersama dengan partai lain. Itu beliau sampaikan itu. Kesulitan partai sudah jelas. Itu tidak usah lagi apa, karena itu internal kita. Visi misi itu penting. Tetapi bahwa kita harus mengajak partai lain. Sama dan sebangun dengan Ibu Mega, bahwa membangun Indonesia ini tidak bisa dengan hanya sendiri. Terutama untuk kita bekerja untuk masyarakat, terutama di dalam pemilu ini. Nah, yang ketiga beliau sampaikan, kita juga harus sama-sama dengan relawan, dengan rakyat. Bahwa ini ada masyarakat yang juga tidak memilih partai, Bung Andre. Itu beliau juga sampaikan. Nah, ini kita harus juga tidak memilih partai, artinya memilih presiden memilih saja. Presiden. Nah, ini harus juga kita rangkul. Artinya mereka tidak terikat kepada partai begitu. Mereka ingin berperan langsung untuk mendukung calon presiden. Nah, ini kita harus rangkul benar-benar dan ini harus kita daya gunakan. Nah, sampai beliau banyaklah memberikan masukan mengenai pakaian, mengenai bagaimana membawakan ini yang sudah dipunyai Mas Ganjar ini bisa dimaksimalkan. Nah, itulah sesi ketiga yang beliau sampaikan dan disambut dengan sangat meriah oleh kami semua dan Ibu Mega, Bung Latif, Adinda Andre itu menyampaikan ini yang harus kita tindak lanjuti bersama-sama dan juga mari Bapak Presiden Joko Widodo sebagai kader partai, mari kita ini dan beliau siap untuk berperan serta untuk membantu dan juga untuk mensupport sebagai pribadi tentunya bahwa ini adalah bagian daripada kaderisasi partai. Nah, pada waktu turunnya itu turun dari panggung itu, mungkin nanti Bung Latif bisa cari apanya itu. Saya beberapa kali lihat karena kami semua tidak punya itu. Turun dari tangga itu ya saya digandeng itu ya. Kan ada pegangan ya. Iya. Sebenarnya begini tepatnya, maaf. Di sebelah kanan railingnya itu, beliau turun megang di sebelah kanan, lantas tangan sebelah kirinya dipegang oleh Pak Jokowi. Bukannya artinya Ibu menyodorkan, kan kalau lain kalau misalnya nyodorkan Pegang tangan saya, kirinya, bantu saya pegang gitu. saya itu lain. Ini tidak langsung Pak Jokowi mengambil tangan Ibu juga kaget, gitu ya.
turun bersama-sama dan ibu tersenyum. Buat kami itu momen yang mengharukan. Ya, bahwa antara seorang kakak, seorang orang tua dengan penerusnya, antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi, dan di belakang Pak Jokowi ada Mbak Puan. Dan di belakang Mbak Puan ada Mas Ganjar. Itu membuat kami semua Jadi sangat berbahagia. secara Kalau mau simbol- bicara jujur, hari itu pun selesai, udah siap kita bertempur. Gitulah. Artinya begitulah Ya, semangat yang ada pada saat itu. Nah, itulah yang terjadi pada saat itu. Dan ya marilah kalau kita sama-sama mungkin berbeda melihat secara gestur, silakan saja. ya. Tapi kami sebagai yang hadir di situ merasakan bahwa selesailah dugaan-dugaan itu udah habis itu ya, nggak ada lagi itu. saya pun jujur, Bung Atif, saya pun pikir dari mana dugaan-dugaan ini seperti itu. Karena kenapa? Saya yang tahu persis bagaimana Ibu Mega dan Pak Jokowi paling tidak sebulan sekali itu pasti bertemu. Kadang lebih sering karena diundang ke istana, kadang juga Ibu Mega diundang ke Istana Bogor, kadang Ibu Mega juga mengajak untuk makan bersama di Istana Batu Tulis, di tempat beliau, dan itu selalu menceritakan bertukar pikiran dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Tapi ya namanya dunia politik kan boleh-boleh saja lah. Baca-bacaan Seperti itu kan, ya, ya. bacaan-bacaan atau apa. Tapi sekali lagi kami kemarin sudah menyelesaikan Penggorengan. Iya, Oke. menyelesaikan Baik. Rakernas. Satu hal yang kami sepakati itu juga kami selalu berbicara sama Adinda Andre. Apapun kompetisi tahun 2024 ini kita jalankan dengan riang dan gembira. Itu dia. Riang. Itu yang paling penting, dan itu ditanamkan pada kami, dan kami tahu juga di tempat Bung Andre juga seperti itu. Karena apapun kami ini, kalaupun nanti terjadi kompetisi, bahwa kita ini semua mau meneruskan dari pembangunan ataupun periodisasi yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Sepakat lagi dari yang gembira. Tapi Bang Andre tadi ini udah menjawab bahwa tidak ada keraguan, tidak ada friksi antara Ibu dan Pak Jokowi. Cuman untuk Bung Andre sebetulnya yang nomor 3 tadi kalau nggak salah itu, bahwa mengendorse Pak Ganjar. Jadi Ganjar ini punya kelebihan, akan siap meneruskan. Ada masalah nggak dengan